Jiwa-jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada masa ketika hidup terasa seperti berjalan lambat, seolah-olah banyak hal belum berpihak, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang ditahan, sedang disusun, sedang dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Dan pada masa seperti itu, orang yang tidak memahami proses akan mengira kamu tertinggal. Orang yang melihat dari luar mungkin mengira hidupmu biasa saja. Bahkan mungkin ada saat-saat di mana kamu sendiri mulai bertanya, kenapa jalanmu tidak semudah yang lain? Kenapa hatimu harus melewati begitu banyak luka? Kenapa ada begitu banyak kehilangan yang datang beruntun? Kenapa sesuatu yang kamu doakan dengan tulus belum juga datang? Tapi jiwa-jiwa terpilih, tidak semua penundaan adalah penolakan. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Ada kalanya Allah menahan sesuatu darimu bukan karena dia jauh, tetapi karena dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih tepat untuk dirimu. Dan ada kalanya Allah tidak langsung memberikan jawaban, bukan karena doa-doamu tidak didengar, melainkan karena dia sedang membentuk hatimu agar siap menerima jawaban itu dengan cara yang benar. Sebab yang datang lebih cepat tidak selalu lebih baik, dan yang datang lebih lama tidak selalu terlambat. Terkadang yang paling berharga justru butuh proses yang paling panjang. Mungkin selama ini kamu merasa seolah-olah banyak pintu tertutup di hadapanmu. Ada orang yang datang lalu pergi. Ada hubungan yang terasa nyata di awal, tetapi runtuh sebelum sempat menjadi rumah. Ada janji yang terdengar manis, namun akhirnya hanya meninggalkan jejak kecewa. Ada perhatian yang datang sesaat, lalu menghilang tanpa penjelasan. Dan di tengah semua itu, ada hati yang diam-diam berkahan. Ada jiwa yang diam-diam belajar kuat. Ada diri yang diam-diam dipaksa tumbuh dalam ruang-ruang yang tidak nyaman. Kamu mungkin pernah mencintai dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menerima balasan yang sepadan. Kamu mungkin pernah berharap seseorang akan tinggal, tetapi justru pergi di saat kamu mulai percaya. Kalau itu pernah terjadi padamu, jangan buru-buru menyebut dirimu gagal. Jangan buru-buru menyebut dirimu kurang. Jangan buru-buru mengira bahwa semua itu terjadi karena kamu tidak layak dicintai. Tidak jiwa-jiwa terpilih, banyak dari yang kamu lewati justru adalah penjagaan. Banyak dari yang pergi justru diselamatkan agar tidak membawa kamu lebih jauh ke dalam luka yang lebih dalam. Banyak dari yang kandas bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena Allah tahu bahwa hati yang sedang kamu pegang sekarang tidak pantas dipaksa tinggal di tempat yang salah. Ada hubungan yang terlihat indah hanya dari jauh, tetapi perlahan mengikis tenagamu dari dalam. Ada seseorang yang terasa sangat meyakinkan di awal, namun ternyata tidak sejalan dengan nilai yang kamu pegang. Ada kedekatan yang tampak seperti anugerah, padahal justru menjadi ujian yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika Allah menutup pintu-pintu itu, seringkali manusia hanya melihat rasa sakitnya. Padahal di balik itu, ada perlindungan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pahami saat itu. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diarahkan. Kamu tidak sedang diabaikan, kamu sedang disaring. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dijauhkan dari sesuatu yang bukan untukmu. Dan yang lebih dalam dari semua itu, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak akan runtuh hanya karena rasa sepi. Kamu sedang dilatih agar tidak mudah menyerah pada sesuatu yang tampak indah tetapi rapuh di dalamnya. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang bukan sekedar menyenangkan hati, tetapi juga membawa ketenangan dan keberkahan. Jiwa-jiwa terpilih, bagian paling berat dari proses ini adalah ketika kamu belum bisa melihat hasilnya. Kamu hanya bisa merasakan lelahnya. Kamu hanya bisa merasakan sepi yang datang. Di waktu-waktu tertentu, kamu hanya bisa merasakan pertanyaan yang belum mendapat jawaban. Kamu hanya bisa menatap ke depan dan berharap ada satu tanda yang membuat semuanya masuk akal. Tetapi justru di titik itulah karaktermu dibentuk. Justru di titik itulah hati dibersihkan. Justru di titik itulah kamu belajar membedakan antara keinginan sesaat dan kebutuhan yang sesungguhnya. Setiap kali seseorang meninggalkanmu, setiap kali harapanmu patah, setiap kali sesuatu yang kamu bangun tidak bertahan, ada pelajaran yang sedang Allah tanamkan. Pelajaran tentang batas, pelajaran tentang harga diri, pelajaran tentang kejujuran hati, pelajaran tentang ketulusan yang tidak perlu memaksa, pelajaran tentang siapa yang pantas masuk ke ruang hidupmu dan siapa yang tidak. Dan pelajaran paling besar dari semuanya adalah ini.
kamu tidak ditakdirkan untuk hidup dalam hubungan yang membuatmu terus-menerus mengecil demi dipahami. Sebab cinta yang baik bukan cinta yang memaksamu kehilangan diri. Cinta yang baik tidak membuatmu lupa pada ibadahmu, lupa pada tujuan hidupmu, lupa pada nilai yang kamu jaga. Cinta yang baik tidak membuatmu semakin jauh dari Allah. Justru cinta yang baik menguatkanmu untuk semakin taat, semakin tenang, semakin jernih lihat hidup. Dan sebelum kamu menerima hubungan seperti itu, Allah mungkin akan membersihkan banyak hal dari hatimu terlebih dahulu. Membersihkan ketergantunganmu, membersihkan luka lama yang belum selesai, membersihkan harapan-harapan yang salah arah, membersihkan cara pandangmu tentang cinta, tentang kehilangan, tentang kesendirian, dan tentang sabar. Jiwa-jiwa terpilih, ada masa ketika kamu tidak lagi diminta untuk mengejar. Kamu justru diminta untuk bertahan, memperbaiki diri, menenangkan hati, dan terus berjalan meski belum melihat semua jawabannya. Karena sebenarnya yang terjadi bukan sekedar penantian. Kamu sedang berada dalam masa pembentukan. Ada perbedaan besar antara menunggu dan dipersiapkan. Menunggu berarti pasif. Dipersiapkan berarti setiap kejadian dalam hidupmu punya peran. Setiap air mata punya makna. Setiap luka punya tempat dalam rencana besar Allah. Jiwa-jiwa terpilih, ada satu hal yang perlu kamu pahami lebih dalam dari sekedar pertemuan. Lebih dalam dari sekedar rasa nyaman, lebih dalam dari sekedar hadirnya seseorang di sisimu. Hubungan yang sedang Allah siapkan untukmu bukan hanya tentang dua hati yang saling menyukai. Bukan hanya tentang dua orang yang akhirnya merasa cocok. Bukan hanya tentang ada seseorang yang membuat hari-harimu terasa lebih ringan. Itu semua mungkin menjadi bagian dari perjalanan, tetapi bukan inti dari semuanya. Ada tujuan yang lebih besar, ada arah yang lebih tinggi, ada hikmah yang lebih luas dari sekedar bahagia berdua. Karena ketika Allah mempertemukan dua jiwa yang sama-sama pernah ditempa, dua jiwa yang sama-sama pernah jatuh dan bangkit, dua jiwa yang sama-sama belajar sabar dan belajar melepaskan, maka pertemuan itu tidak hanya menjadi peristiwa pribadi, ia bisa menjadi jalan kebaikan yang lebih luas. Ia bisa menjadi sumber ketenangan, ia bisa menjadi sebab lahirnya rumah yang penuh keberkahan. Ia bisa menjadi awal dari sesuatu yang dampaknya terasa hingga ke sekitar. Jiwa-jiwa terpilih, ada hubungan yang hanya berputar pada rasa, ada hubungan yang hanya mengejar kenyamanan sesaat, ada hubungan yang hanya berhenti pada tawa dan perhatian. Tetapi ada juga hubungan yang Allah jadikan sebagai jalan tumbuh, jalan menyembuhkan, jalan saling menguatkan, jalan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dan hubungan yang sedang kamu doakan itu bukan hubungan yang kecil, bukan hubungan yang hanya memanjakan emosi. Ia adalah hubungan yang bisa mengubah cara kalian memandang hidup, cara kalian memikul tanggung jawab, cara kalian menjaga ibadah, cara kalian menyikapi ujian, dan cara kalian memberi manfaat kepada orang lain. Sebab cinta yang benar bukan cinta yang membuat seseorang kehilangan arah. Cinta yang benar justru menuntun seseorang agar semakin tahu kemana hidupnya harus berjalan. Cinta yang benar tidak membuat hati menjauh dari Allah. Cinta yang benar justru mengingatkan untuk lebih menjaga diri, lebih jujur, lebih bersih niatnya, lebih lembut akhlaknya, dan lebih kuat dalam kesabaran. Maka jika sesuatu yang sedang kamu nantikan ini benar datang dari Allah, ia tidak akan menambah kacau hidupmu. Ia akan menambah makna. Ia akan menambah ketenangan. Ia akan menambah rasa cukup yang tidak bergantung pada dunia. Banyak orang mencari cinta agar mereka tidak merasa sendiri. Banyak orang masuk ke dalam hubungan agar ada yang mengisi kekosongan. Banyak orang menggenggam seseorang hanya supaya hidupnya terasa punya warna. Tetapi jiwa-jiwa terpilih, hubungan yang Allah siapkan untukmu bukan dibangun di atas kekosongan. Ia dibangun di atas keutuhan. Dua jiwa yang sudah belajar berdiri sendiri, lalu memilih berjalan bersama dalam kebaikan. Dua pribadi yang tidak datang untuk saling menyelamatkan secara berlebihan, tetapi untuk saling menguatkan dengan cara yang benar. Dua hati yang paham bahwa kebersamaan bukan alasan untuk kehilangan diri, melainkan kesempatan untuk saling memperindah akhlak. Dan disinilah letak keindahan yang jarang dipahami banyak orang.
Hubungan yang kuat bukan hubungan yang tidak pernah diuji. Hubungan yang kuat justru hubungan yang tetap bertahan ketika ujian datang, karena pondasinya bukan nafsu sesaat, bukan permainan perasaan, bukan ketergantungan, tetapi kesadaran bahwa apa yang dibangun harus dijaga bersama. Ketika dua jiwa seperti ini akhirnya bersatu, ada sesuatu yang terasa berbeda, bukan sekedar nyaman, bukan sekedar cocok, tetapi ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Ada rasa saling menghormati yang tumbuh tanpa dipaksa. Ada keinginan untuk menjaga, bukan menguasai. Ada keinginan untuk menemani, bukan menuntut. Jiwa-jiwa terpilih, hubungan seperti ini tidak lahir dari kebetulan. Ia lahir dari proses panjang yang seringkali tidak terlihat. Ada doa yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Ada malam-malam panjang ketika kamu menahan tangis dan tetap berusaha baik-baik saja. Ada masa ketika kamu belajar memperbaiki dirimu sendiri karena kamu sadar bahwa cinta yang baik tidak jatuh ke hati yang masih berantakan. Ada masa ketika kamu belajar menata ulang niat, membersihkan luka, dan membuang harapan yang salah arah. Semua itu bukan sia-sia. Semua itu sedang menyusun fondasi yang kelak membuatmu mampu menerima hubungan dengan cara yang lebih matang. Sebab ketika seseorang datang ke hidupmu nanti, kamu tidak sedang menunggu untuk dihibur, kamu sedang siap untuk berbagi hidup, kamu tidak sedang mencari seseorang untuk mengisi ruang kosongmu. Kamu sedang menjadi seseorang yang tahu cara menjaga ruang itu agar tetap bersih, hangat, dan tenang. Dan perbedaan itu sangat besar, karena ketika hatimu sudah utuh, kamu tidak lagi tertarik pada apa yang hanya tampak indah di permukaan. Kamu mulai mencari yang benar, bukan hanya yang menarik. Kamu mulai menghargai yang konsisten, bukan hanya yang manis di awal. Ada tujuan besar yang Allah siapkan melalui hubungan yang baik. Mungkin itu sebuah keluarga yang menjadi tempat tumbuh yang sehat. Mungkin itu rumah yang tidak hanya dipenuhi cinta, tetapi juga doa, adab, dan ketenangan. Mungkin juga dampaknya lebih luas dari yang kamu bayangkan. Karena dua orang yang hatinya bersih dan jalan hidupnya selaras, seringkali menjadi sebab kebaikan di tempat-tempat yang tak terduga. Bayangkan dua jiwa yang sama-sama pernah terluka, lalu memilih tidak menjadikan luka itu alasan untuk merusak orang lain. Bayangkan dua jiwa yang sama-sama pernah kecewa, lalu memutuskan untuk tetap bersikap lembut. Bayangkan dua jiwa yang sama-sama pernah kehilangan, lalu belajar menghargai kehadiran dengan cara yang lebih tulus. Ketika dua jiwa seperti itu akhirnya bersatu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan sekedar nyaman, bukan sekedar cocok, tetapi ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Ada rasa saling menghormati yang tumbuh tanpa dipaksa. Ada keinginan untuk menjaga, bukan menguasai. Ada keinginan untuk menemani, bukan menuntut. Jiwa-jiwa terpilih, hal yang sering terlambat disadari oleh banyak orang. Ketika seseorang sudah benar-benar utuh, ia tidak lagi mudah terombang-ambing oleh apa yang datang dan pergi. Ia tidak lagi mudah tergoda oleh perhatian yang tidak jelas. Ia punya ketenangan yang berasal dari dalam, dari perjalanan panjang yang telah ia lewati, dari pemahaman bahwa Allah selalu tahu kapan sesuatu harus datang. Dan ketenangan seperti itu adalah tanda yang sangat besar. Karena hati yang tenang jauh lebih mampu menerima yang baik dibanding hati yang gelisah dan terburu-buru. Itulah sebabnya, ketika kamu mulai merasa bahwa hidupmu tidak lagi seramai dulu di dalam hati, itu bukan berarti kamu kehilangan sesuatu. Bisa jadi justru itu tanda bahwa kamu sedang dimatangkan. Bahwa Allah sedang memindahkanmu dari fase mencari-cari tanpa arah menuju fase menerima dengan bijak. Bahwa kamu tidak lagi dibentuk untuk sekedar jatuh cinta, tetapi untuk mampu menjaga cinta yang benar. Dan itu jauh lebih besar, jauh lebih berat, jauh lebih indah. Jiwa-jiwa terpilih, ada satu ciri hubungan yang baik yang sering tidak dihargai. Hubungan itu membuat iman lebih terjaga, bukan lebih longgar. Hubungan itu membuat ucapan lebih hati-hati, bukan lebih liar. Hubungan itu membuat keinginan lebih tertata, bukan lebih berantakan. Hubungan itu membuat seseorang merasa aman tanpa harus kehilangan batas. Dan ketika hubungan seperti ini hadir, kamu akan sadar bahwa yang kamu butuhkan selama ini bukan sekedar sosok yang menyenangkan, tetapi sosok yang membuatmu tetap berada di jalan yang benar. Jika kelak Allah mempertemukanmu dengan seseorang, kamu tidak akan merasa harus menjadi manusia lain agar bisa diterima.
Kamu tidak perlu menyembunyikan sisi-sisi dirimu yang pernah patah. Kamu tidak perlu memalsukan senyuman agar terlihat kuat. Kamu tidak perlu berpura-pura bahagia hanya demi mempertahankan perhatian. Karena yang tepat tidak datang untuk membuatmu berakting. Yang tepat datang untuk memahami, untuk menjaga, dan untuk berjalan dengan jujur. Dan kejujuran itulah yang membuat hubungan menjadi bernilai. Maka jangan takut jika hari ini kamu masih sendiri. Jangan takut jika hari ini perjalananmu terasa sepi. Jangan takut jika belum ada orang yang benar-benar membuat hatimu tenang. Bisa jadi kamu memang sedang diminta untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, karena tidak semua orang siap menerima hadiah yang besar sebelum ia paham cara menjaganya. Tidak semua orang siap menerima hubungan yang baik sebelum ia tahu cara menjadi baik pula. Dan mungkin itulah kenapa Allah menunda, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mematangkan. Sekarang masuk ke satu hal yang sangat penting. Jiwa-jiwa terpilih, ada tanda yang hampir tidak pernah dibicarakan. Tanda yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi terasa sangat nyata di dalam diri. Tanda itu bukan peristiwa besar yang mengguncang hidupmu secara dramatis. Bukan pula kabar yang datang dari langit dalam bentuk yang mengejutkan. Tanda itu jauh lebih lembut, jauh lebih halus. Tetapi justru karena halus, banyak orang melewatkannya. Tanda itu adalah ketenangan yang tidak memiliki alasan lahiriah yang kuat. Hati menjadi lebih damai, meski keadaan belum semuanya berubah. Pikiran menjadi lebih jernih, meski jawaban belum lengkap. Langkah menjadi lebih ringan, meski tujuan belum sepenuhnya tampak. Ada rasa cukup yang mulai tumbuh. Ada rasa yakin yang tidak dibuat-buat. Ada ketentraman yang membuatmu tidak lagi terlalu sibuk mengejar apa yang belum waktunya. Dan ketenangan seperti itu bukan sesuatu yang biasa. Itu bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang berpindah dari kegelisahan menuju penerimaan, dari kekosongan menuju kematangan. Saat ketenangan itu datang, kamu mungkin tidak langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Kamu hanya merasa tidak sehaus dulu terhadap pengakuan manusia. Kamu tidak lagi mudah panik ketika sesuatu belum hadir. Kamu tidak lagi merasa harus membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu tidak lagi mengira bahwa terlambat berarti tertinggal. Di dalam hati, ada suara lembut yang berkata bahwa semua akan datang pada waktu yang tepat, bahwa tidak ada yang perlu dipaksakan, bahwa yang memang untukmu tidak akan meleset darimu. Dan disinilah banyak jiwa mulai menjadi kuat, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada hal-hal yang rapuh. Ia tahu bahwa rezeki, jodoh, dan ketenangan semuanya berada dalam ketentuan Allah. Ia tahu bahwa yang harus ia jaga adalah dirinya, ibadahnya, akhlaknya, dan hatinya. Ia tahu bahwa tugasnya bukan memaksa takdir, melainkan terus berusaha, berdoa, dan memperbaiki diri. Dari situlah lahirlah ketenangan yang tidak bisa dibeli. Jiwa-jiwa terpilih, jika malam ini kamu sedang merasakan hal yang sulit dijelaskan itu, rasa damai yang aneh tetapi indah, rasa tenang yang tumbuh tanpa sebab yang jelas, jangan anggap remeh. Bisa jadi itu adalah cara Allah menguatkanmu sebelum sesuatu yang lebih baik datang. Bisa jadi itu adalah isyarat bahwa kamu sudah tidak berada di fase lama lagi. Bisa jadi itu tanda bahwa hatimu mulai siap menerima sesuatu yang lebih selaras dengan jalan hidupmu. Maka jangan tergesa-gesa, jangan memaksa sesuatu yang belum saatnya. Jangan mengejar yang bukan untukmu hanya karena takut sendiri. Tetaplah berjalan, tetaplah menjaga doa, tetaplah menata hati, tetaplah memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena saat yang tepat tidak akan pernah salah datang kepada hati yang sudah siap. Dan bila nanti pertemuan itu hadir, kamu akan mengerti mengapa semua ini harus dilalui dulu. Kamu akan melihat bahwa yang dulu terasa seperti penundaan, ternyata adalah perlindungan. Yang dulu terasa seperti kehilangan, ternyata adalah masa pemurnian. Kalau video ini menyentuh sesuatu yang lama kamu simpan dalam hati, panjatkan doa di kolom komentar. Semoga Allah menjaga langkahmu, menenangkan hatimu, dan mempertemukanmu dengan yang terbaik pada waktu yang paling indah.